Langsung. Bapak Ibu, kami di Jawa Barat itu hari ini mendapat amanat dari RPJMD, arahan dari Pak Gubernur, di mana untuk urusan investasi itu yang pertama harus sustain, karena di beberapa pengalaman kami di Jawa Barat ternyata ada beberapa yang terlalu gampang untuk patah gitu ya. Untuk investasinya tidak bisa berkelanjutan. Yang kedua harus inklusif. Kalau Bapak Ibu, kebetulan hari ini follower beliaunya agak banyak. Kalau Bapak Ibu lihat pagi ini Pak Gub menyampaikan bahwa investasi yang ada di Jawa Barat itu harus sangat inklusif untuk bisa mengakomodasi kepentingan para pihak di sekitar. Minggu lalu kami juga harus dadakan merespon amanat beliau karena di satu tempat ketika investasi muncul ada resiko lain, sebelahnya air bersih kekurangan. Nah, untuk yang inklusif seperti itu menjadi catatan hari ini di Jawa Barat. Untuk sustain seperti yang pertama tadi, Bapak Ibu di hari-hari sekarang itu di wilayah kami begitu ada irisan dengan 3 tutupan lahan di Jawa Barat, pertama hutan, kedua perkebunan, ketiganya sawah, maka pasti diremnya habis-habisan dulu. Sampai ada kepastian bahwa kalau tidak ada pengganti, maka harus ada hal yang rasional. Kenapa ini bisa diizinkan? Jadi, ini arahan 2 yang utama ini menjadi PR kami bagaimana mengelola, merespon para pihak untuk investasi hari ini Jawa Barat. Karena dari sisi target, ketika nasional LPE-nya diharapkan bisa sampai 8%, maka Jawa Barat itu bagian yang penting juga untuk mensupport itu. Artinya keinklusifan dan sustainnya ekonomi Jawa Barat itu tetap harus kita ikhtiarkan untuk tidak mengkoreksi angka LPE di Jawa Barat dan nasional. Untuk support itu Bapak Ibu, hari ini kami di Jawa Barat mencoba melihat ulang tata ruang wilayah yang ada di Jawa Barat. Karena berkaitan dengan urusan sustainnya yang mungkin harus kami lihat ulang. Padahal untuk beberapa kabupaten kota termasuk Pemprov baru tahun-tahun kemarin kita perdakan. Tapi ketika perda itu belum ada jaminan terhadap sustainability, maka harus kita cek ulang kira-kira harus seperti apa adjustment barunya supaya tetap bisa support terhadap keberlanjutannya. Terus kami mensupport investasi besar untuk integrated. Kami harapkan seperti misalkan sekarang Bapak Ibu nanti ada sedikit ilustrasi mengenai kawasan Rebana, yaitu kawasan ekonomi industri baru mulai dari Subang sampai Cirebon. Itu dimana harapannya ketika ada investasi baru yang kebetulan investasinya itu mungkin ada padat karya tapi paling tidak ada sejumlah orang tertentu yang hadir di situ, maka diharapkan kawasan-kawasan permukimannya juga integrated di situ. Diharapkan lingkungan sekitar, kalau di situ misalnya ada sawah, maka sawahnya juga bertahan di situ. Sehingga investasi baru mendorong ekonomi lebih maju, tetapi di sisi lain lingkungan sekitar tetap masih bisa terjaga. Jadi ada kompromi di antara itu. Nah, untuk integrasi ini kami sekarang rumuskan Pemprov dengan kabupaten kota seperti hari ini tadi jam 12 izin Pak Abram, saya harusnya tadi ini juga dengan Pak Dirjen Penataan Ruang yang kebetulan hari ini di Jawa Barat untuk mendiskusikan ini. Teman-teman sekarang lagi mendiskusikan ini di Jawa Barat. Terus untuk urusan pelayanan publik kaitan dengan investasi, Pak Gub tidak ada toleransi dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan jelimetnya mekanisme investasi di Jawa Barat. Dan ini kita kawal. Nah, tapi ada hal yang kita harus koreksi bersama Bapak Ibu, bahwa hari ini OSS kan mensentralisasi proses administrasi perizinan. Nah, spirit OSS waktu itu adalah bagaimana karpet merah digelar untuk investor. Nah, pada prakteknya ternyata ada PR-PR lanjutan. Kecepatan itu
ternyata tidak otomatis bisa mengawal keamanan. Sehingga ada kejadian di tempat-tempat kami, Bapak Ibu juga mungkin lihat di media, izin-izin yang terbit di beberapa titik secara regulasi menggunakan OSS mungkin terpenuhi. Tetapi begitu kita dalami urusan lingkungannya, ternyata tidak mudah melanjutkan izin yang bersangkutan untuk supaya lingkungan tetap aman. Nah, kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini menjadi dinamika baru di Jawa Barat. Jadi kami harus melihat ulang ketika perizinan yang disentralisasi dengan kecepatan tertentu itu tetap harus mengawal keamanan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Kalau tidak aman, Bapak Ibu bisa lihat di hari-hari pertama Pak Gubernur bertugas di Puncak, itu ada penyesuaian ulang. Kawasan yang tadinya kebun dibangun, belakang harus jadi ruang terbuka hijau lagi. Nah ini pasti dinamika di urusan investasi, tetapi begitu PR2 tadi belum terpenuhi, yaitu PR sustain dengan PR inklusif, maka kita harus recheck ulang terhadap itu. Bapak Ibu, hari ini Jawa Barat itu menarik untuk banyak pihak. Makanya tahun kemarin itu termasuk yang investasi termasuk yang besar di Jawa Barat. Kalau dari laju pertumbuhan investasinya mungkin rata-rata, hampir mendekati rata-rata nasional. Tetapi dari nominalnya itu cukup besar, terbesar mungkin di Indonesia. Nah, ini tersupport oleh banyak hal. SDM-nya baik SDM pasar maupun SDM untuk support ke industri. Terus wilayah infrastruktur juga di kami, Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, banyak pihak menyampaikan bahwa infrastruktur Jawa Barat itu relatif siap untuk banyak jenis investasi. Misalkan hari ini kita cerita infrastruktur transportasi, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, Jawa Barat siap. Bahkan untuk beberapa yang perhubungan lautnya dengan keberadaan Patimban, itu titik hari ini menjadi pintu masuk. Jadi investasi yang tahun kemarin terbesar di kabupatennya itu Kabupaten Subang karena ada pelabuhan lautnya. Nah, pelabuhan udara juga kita dorong, walaupun hari ini masih ada pasca COVID. Jadi kami tanya ke pelaku penerbangan, ternyata waktu COVID, sebelum COVID itu angka pesawat di Indonesia itu katanya sekitar 700-an. Pasca COVID itu yang beredar itu hanya 300-an. Sehingga pengelola bandara yang masih di awal, masih merintis seperti halnya di kami, BIJB Kertajati, itu agak-agak terkendala dengan itu. Hari ini kami masih harus merumuskan itu. Kemarin tapi tetap kami toleransi ke Kota Bandung, supaya Kota Bandung Husennya tetap bisa berjalan dengan jenis-jenis pesawat tertentu. Kemarin declare untuk beberapa penerbangan dari Bandung ke Jogja, Bandung ke Pangandaran, dan mungkin besok lusa ada Bandung ke tempat lain. Tapi komitmen kami di Jawa Barat mendorong menarik investasi untuk wilayah rebana yang dari Subang sampai ke Cirebon itu Bandara Kertajati kami harapkan bisa support dalam jangka panjang. Bapak Ibu, yang berikutnya tema pembangunan di Jawa Barat hari ini, pertama penguatan fondasi aksesibilitas layanan dasar. Nah ini mengundang para pihak juga, BUMD biasanya termasuk yang wilayah layanannya di area ini, layanan dasar. Masuk di layanan dasar, karena bisa saja karena penugasan atau bisa karena hal lain di mana urusan pelayanan publiknya tidak murni PSO tapi juga didelegasikan ke BUMD. Nah kami membutuhkan penguatan dengan jumlah penduduk 51 juta kurang lebih hari ini, itu layanan dasar yang dibutuhkan di Jawa Barat itu cukup tinggi. Nah kalau urusan BUMD keuangan sudah bisa lintas antar wilayah daerah, mungkin bisa dipertimbangkan kita bersama juga BUMD yang mengelola non keuangan. Misalnya kalau kami namanya BJB itu hari ini nasional.
Jadi layanannya ada di mana-mana, BUMD yang kaitan keuangan. Tapi untuk urusan yang non keuangan, BUMD-nya masih di kami pun masih konsolidasi. Tapi bisa jadi di Bapak Ibu yang provinsi lain atau kabupaten kota di luar Jawa Barat yang lain, itu BUMD-nya udah settle dan bagus untuk layanan tertentu di layanan dasar. Ini menarik Jawa Barat dengan 50 juta jiwa, menarik Bapak Ibu untuk masuk ke Jawa Barat. Terus pemerataan distribusi akses layanan dasar, nah ini di Jawa Barat itu ada istilah Jawa Barat Utara, Jawa Barat Selatan, itu beda Bapak Ibu tantangannya, beda kebutuhan hari ininya. Nah ini menarik untuk kita untuk kita analisa bagaimana bisa masuk ini investasi baik di utara maupun di selatan. Yang utara itu relatif lebih menarik karena lebih siap hari ini. Tapi yang selatan juga ada tantangan tersendiri dan mungkin besok lusa bisa jadi ini ada ekonomi baru yang bisa didorong di selatan. Terus nanti kita dorong juga kapasitas SDM. Nah untuk SDM ini bisa jadi ada investasi-investasi tertentu yang relate dengan SDM. Kami membutuhkan di wilayah itu. Terus yang berikutnya nanti kami juga dorong ekonomi berbasis lingkungan dan juga kita optimalisasi di beberapa tahun ke depan itu daya saing wilayahnya harus yang paling mantap di Indonesia. Nah ini PR besar dan ini PR besar ini hanya bisa kita dorong dengan kolaborasi. Dan Bapak Ibu kolaborasi dengan wilayah Jawa Barat insya Allah menjanjikan. Karena tadi ya untuk infrastruktur di samping urusan transportasi tadi laut, darat, udara, terus saya nggak terlalu yakin apakah di tempat lain air baku sekeren di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu Jatiluhur, Cirata, Saguling itu satu rangkaian. Kalau digunakan kebutuhan air baku tertentu di investasi yang membutuhkan air baku, maka itu menjadi sumber tersendiri. Dan kami punya titik lain, di Subang punya Sadawarna, di Sumedang ada Jati Gede, terus demikian hanya Kuningan. Nah ini potensi-potensi besar di infrastruktur yang memungkinkan kita manfaatkan bersama untuk mendorong investasi di Jawa Barat untuk support ke pelaku-pelaku ekonomi. Dan Bapak Ibu ilustrasi untuk 2024 itu investasi di Rebana itu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten dan Kabupaten Kuningan itu sekarang menjadi sentra ekonomi baru. 2024 misalkan ini PMA di Subang PMA dengan PMDN di Subang saja udah hampir 10 triliun. Belum di Kabupaten Majalengka, Sumedang dan seterusnya. Dan ini tahapan masih di tahap-tahap awal karena kalau Subang mungkin dengan adanya Patimban, ini Patimban baru. Nah baru otomatis investasi yang masuk juga belum begitu luar biasa sehingga ini potensi untuk para pihak masuk. Demikian hanya juga dengan Sumedang, dengan Majalengka, dengan dengan Indramayu, dengan Kuningan, dengan Cirebon. Nah misalkan Majalengka Bapak Ibu, Majalengka itu dengan adanya Kertajati harapannya itu pelaku-pelaku ekonomi yang butuh transportasi logistiknya itu membutuhkan angkutan udara, maka ini menjadi potensi baru karena kebetulan BIJB itu juga terintegrasi dengan kawasan industri yang kami persiapkan. Kalau untuk pelaku-pelaku travel di umroh atau bahkan di haji sekalipun, kalau haji kemarin kita gunakan, umroh ini juga potensi besar. Jadi investasi di bidang itu bisa memanfaatkan Bandara Kertajati yang. Nah tapi Bapak Ibu ini potensi kita bisa dorong. Selatan itu mulai dari Palijung, Pangandaran ya, terus Ciamis, Garut, terus Cianjur, Sukabumi dan seterusnya. Nah ini potensinya berbeda dengan utara, tetapi untuk para pelaku ekonomi yang jeli ini selatan itu juga potensi yang bisa kita dorong untuk maju. Ilustrasi untuk 2024 Bapak Ibu ini di di West Java Investment yang kami lakukan itu ada ilustrasi
Pembangunan industri pengolahan unggas terpadu. Ini merupakan proyek investasi terbaik untuk hilirisasi ekonomi lokal. Terus pengembangan unit penggilingan padi modern. Nah, jadi Bapak Ibu di Jawa Barat selain industri berkembang juga kami tetap protect untuk urusan pangan. Jadi Pantura itu mulai dari Bekasi masih ada, Karawang masih besar, Subang cukup besar, Indramayu paling besar di Jawa Barat untuk urusan sawah. Dan ternyata ini juga untuk processingnya itu menjadi daya tarik tersendiri untuk investasi. Yang berikutnya untuk wisata. Ini ilustrasinya proyek investasi terbaik untuk daerah wisata yaitu Situ Bagendit di Garut. Terus proyek investasi terbaik untuk program strategis nasional, air bersih wilayah Pelabuhan Patimban dan sekitarnya. Nah, Pelabuhan Patimban sekarang berkembang dan kita coba amankan konserv air tanahnya, kita gunakan air permukaan. Nah, ini peluang-peluang seperti ini bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu narik dari Jatigede ke beberapa kabupaten kota saja sebagai air baku, ini potensi besar untuk kita bisa manfaatkan bersama. Terus pembangunan instalasi pengolahan air minum, pembangunan waduk Ubruk Jatiluhur dan seterusnya, ini proyek investasi terbaik kebutuhan dasar dan kesejahteraan. Nah Bapak Ibu termasuk kami itu Jawa Barat ikutan Unun Rebuk menyelesaikan sampah di kabupaten kota. Di Undang-Undang Pengelolaan Persampahan itu sampah itu wilayah dari kabupaten kota. Tapi ada beberapa wilayah yang merupakan metro itu coba kami kelola. Hari ini pengelolaan itu kami tidak bisa sendiri, harus bermitra. KPBU bisa jadi salah satu pintu masuk. Nah KPBU yang sedang berjalan itu dengan Sumitomo yang di Bandung Raya. KPBU yang harus kita evaluasi ulang ada di Bogor. Terus yang kita coba cari format itu di Cirebon Raya dan di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bekapur. Nah, ini peluang-peluang pelayanan dasar Jawa Barat yang memungkinkan investasi masuk. Dan untuk kaitan dengan RPJP-nya, karena kalau pemerintah tadi seperti juga disampaikan di Danantara juga sama cara sikapnya, di mana panduan untuk pengelolaan wilayah termasuk investasi didasarkan ke RPJMN, ke RPJMD, dan RPJMD Jawa Barat menetapkan investasi pada sektor produktif dan inklusif. Nah inklusif ini tantangan Bapak Ibu buat kami di Jawa Barat dan mengundang Bapak Ibu semua karena LPE yang termasuk terbesar di Indonesia itu kami tidak otomatis selesai di urusan penganggurannya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan jumlah orang yang begitu besar di Jawa Barat, hari ini angka penganggurannya masih tinggi. Peluang untuk dilibatkan di banyak sektor yang memungkinkan dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Terus investasi pada sektor berkelanjutan. Nah tadi action yang dari Pak Gub ketika harus recheck ulang investasi yang benturan dengan lingkungan, apalagi yang membahayakan lingkungan dan jiwa seperti kejadian kemarin di Cirebon. Nah ini kami coba evaluasi ulang. Karena investasi harus sektor yang harus berkelanjutan, harus sustain. Jangan sampai ada resiko yang terlalu besar untuk lingkungan dan investasi di daerah 3TP dan visi misinya pengembangan ekonomi yang tidak eksploratif, terus investasi pada daerah industri, pariwisata, ekrab dan smart city, terus pengembangan industri pengobatan, terus yang berikutnya pembangunan infrastruktur jalan. Nah ini jalan, ini hari ini kan tolnya sudah relatif banyak tetapi bukan berarti semuanya udah terpenuhi. Tol dalam kota misalkan atau tol yang sedang kita rintis untuk Getaci ya ke arah Jawa bagian selatan dan seterusnya. Terus pembangunan jaringan irigasi. Nah Bapak Ibu ini mungkin beberapa hal yang bisa kami ilustrasikan untuk Jawa Barat dan untuk kemudahan berusaha. Kami mengundang terus para pihak untuk mengkoreksi apa yang kami lakukan di Jawa Barat supaya iklim investasi di Jawa Barat terus bisa adaptif terhadap kebutuhan para pihak. Sehingga arah perbaikan penanaman modalnya, pertama perbaikan iklim penanaman modal, terus persebaran penanaman modal,
Terus yang berikutnya fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, industri dan jasa. Untuk energi Bapak Ibu, Jawa Barat itu termasuk yang paling lengkap sumber energi yang bisa kita manfaatkannya. Khususnya energi baru terbarukan. Dan hari ini embrionya sudah besar. Permen 7 PU 2023 saja menetapkan 20% ruang danau itu untuk energi surya. Nah begitu kami recheck ternyata baru satu tempat dan itu belum sampai 5%. Nah ini energi untuk surya saja di Jawa Barat itu manfaatkan saja Cirata, Jatiluhur dengan Saguling, ini potensinya besar. Apalagi kalau kita cerita mengenai bendungan-bendungan lain. Terus yang berikutnya penanaman modal berwawasan lingkungan, tadi yang saya ulang-ulang berkali-kali. Pemberian insentif Bapak Ibu, nah Pak Gub ini mengarahkan untuk sesuatu itu harus sangat rasional. Kalau kita butuh investasi masuk tapi insentif dibutuhkan untuk itu, maka APBD harus siap untuk itu. Sehingga hari ini banyak supporting jalan ke kawasan industri yang kami persiapkan. Yang tadinya investasi jalan itu 700-800 miliar, sekarang 2,3 triliun, itu karena salah satunya support supaya kelancaran investasi bisa masuk ke Jawa Barat. Karena tanpa jalan yang bagus, agak sulit juga kita bisa dorong investasi masuk. Jadi insentif kita tidak selalu mungkin, kalau finansial pusat mungkin bisa ini, tapi insentif seperti tadi, memperbaiki jalan lebih baik ke kawasan-kawasan yang kita tawarkan, dan hal-hal seperti itu kita lakukan. Terus pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nah tadi Pak Sesmen sampaikan, kami di Jawa Barat itu hampir 6.000 desa dan kelurahan yang hari ini baru ditetapkan keabsahannya sebagai koperasi desa Merah Putih. Dan ini potensi untuk kita dorong pemberdayaan ekonomi usaha mikronya. Yang berikutnya, strategi berikutnya promosi dan kemitraan penanaman modal. Dan harapannya forum yang seperti ini itu menjadi forum untuk membangun kemitraan para pihak yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memfollow up untuk mempelajari apa yang bisa Bapak Ibu tindak lanjuti di Jawa Barat. Insya Allah Bapak Ibu investasi di Jawa Barat bukan hanya keuntungan finansial, karena apa? Dengan 51 juta jiwa, investasi apapun yang dilakukan Jawa Barat, multiplier efeknya saya yakini melebihi di wilayah lain. Sehingga amal jariahnya buat Bapak Ibu akan jauh lebih keren. Makanya datang ke Jawa Barat untuk kita bisa dorong tadi investasi insya Allah lebih lebih menjanjikan, tetapi insya Allah juga lebih barokah dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengundang kapanpun Bapak Ibu untuk datang ke Jawa Barat, kita diskusi di Jawa Barat untuk mendorong investasi lebih baik ke depan. Demikian, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.